duit macam-macam. Tapi kayak apa hukumnya? Diberi orang misalnya sembako apakah atau sama aja kah? Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dalam kajian program Pelita Hati siaran TV Tabalong bersama kami pada hari ini. Ketika kita menyampaikan tentang pertanyaan daripada warga masyarakat terkait dengan pemberian. Nah, tadi kan sudah jelas bahwasanya disampaikan pemberian dalam bentuk apapun itu sudah jelas tadi disampaikan, baik itu melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan di dalam ayat Al-Quran tadi, jangan memakan sesuatu, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil tadi. Nah, kaitannya dengan pemberian uang atau money politik. Nah, di sini kan jelas sudah. Walaupun artinya pemberian itu bukan berupa uang, tapi dialihkan bisa berupa benda atau bisa berupa alat kebutuhan atau sembako, sama-sama artinya itu adalah sebuah pemberian. Dan pemberian itu tadi pasti ada tujuan. Nah, manakala pemberian itu ada tujuan atau ada sesuatu syarat yang diharapkan oleh yang memberi, maka kembalilah kita kepada agama tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi ataupun yang memberi. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan menyikapi dengan bijaksana bahwasanya baik itu berupa uang ataupun berupa barang dan lain sebagainya, sembako, nah termasuk di dalam kategori yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan otomatis sudah menjadi sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulun hendak bertakon apa hukumnya golput atau kada mencucuk tenah. Kemudian ada pertanyaan lain yang disampaikan oleh masyarakat, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah ketika dalam situasi pelaksanaan pemilihan umum itu kita golput, atau di dalam bahasa kerennya golongan putih, artinya tidak memilih salah satu atau tidak memihak siapapun. Nah, berdasarkan fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita mengambil satu rujukan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasanya ulama sepakat ketika ada golongan yang tidak memilih ataupun ada warga masyarakat yang golput di dalam pemilihan umum, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena kita melihat ada rujukan artinya apa? Di dalam ayat Al-Quran pun jelas Allah sampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Nah, ketika kita menjadi seorang warga negara Indonesia khususnya yang taat kepada hukum, yang mempunyai hukum terkait dengan pemilihan umum, atau di dalam agama kita sebagai orang yang beragama, ketika kita menjadi seorang yang beriman, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu adalah salah satu atau sebagian daripada iman. Nah, jadi di dalam posisi ketika kita berada tadi untuk tidak memilih atau golput, maka sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kita dihukumkan haram. Berarti kita tidak taat dengan aturan hukum atau tidak taat dengan pemimpin-pemimpin kita yang menginginkan setiap warga negaranya bisa mengeluarkan hak pilihnya. Nah, disitulah pentingnya kita menyampaikan hak pilih kita, pentingnya kita menyampaikan aspirasi kita
Dan disitulah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang betul-betul yang kita harapkan atau sesuai dengan kriteria agama kita, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat senantiasa membersamai seluruh warganya di dalam hal apapun. Nah, jadi ketika kita berada atau di dalam posisi tidak ingin memilih atau masuk di dalam golongan putih, maka kita termasuk orang yang tidak taat kepada hukum-hukum negara kita dan juga hukum-hukum agama. Padahal kita termasuk warga negara yang tinggal di negara hukum, kemudian kita termasuk warga negara yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka otomatis sebagai orang yang berada di posisi itu kita diharuskan atau diwajibkan untuk memilih. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kesimpulan ini artinya siapapun orangnya, dimanapun kita berada, kita harus wajib, bahkan artinya jangan sampai kita tidak memilih. Jangan sampai kita berada pada aliran golput tadi, atau dengan alasan misalnya ikut golput karena tidak dapat ataupun tidak menerima pemberian tadi. Jangan sampai itu. Artinya ketika kita berbicara hati nurani, ketika kita berbicara tentang agama, maka sebagai orang yang beragama kita harus bisa memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dan betul-betul memang seorang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan dari apa yang ditanyakan ataupun apa yang disampaikan oleh warga masyarakat sudah tercover dengan jawaban ini, dan tentunya kita berharap pemilu yang akan datang ini akan berjalan dengan sukses, akan berjalan dengan damai, tentunya berkat partisipasi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.